Shalom sahabat cinta Alkitab, kita memasuki kitab yang ke-11 dalam perjanjian baru, yaitu kitab Filipi. Pastikan sahabat cinta Alkitab mempelajari seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab Filipi 1 ayat 1 menyatakan Paulus sebagai penulis surat ini yang kemungkinan besar dibantu Timotius. Tanggal penulisan surat Filipi kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 61. Tujuan penulisan: surat penggembalaan kepada jemaat di Filipi ini adalah salah satu surat yang ditulis ketika Paulus sedang dalam penjara di Roma. Di Filipi lah ketika Paulus berada di sana pada saat perjalanan misinya yang kedua. Lydia dan kepala penjara beserta seisi rumahnya menerima Kristus. Beberapa tahun kemudian, gereja di Filipi berkembang cukup pesat yang diindikasikan dengan sudah adanya penilik jemaat dan diaken. Salah satu isi surat ini mengenai rasa syukur Paulus atas perhatian dan pelayanan kasih jemaat Filipi kepadanya yang dikirimkan melalui Epaphroditus, salah satu jemaat di Filipi. Ini adalah salah satu surat Paulus yang isinya lemah lembut yang ditujukan pada jemaat yang sepertinya dekat di hatinya. Hampir tidak disinggung-singgung mengenai ada tidaknya pengajaran doktrin yang sesat. Ayat kunci Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rangkuman surat Filipi utamanya mengenai pemberdayaan melalui penderitaan. Surat ini banyak membahas Kristus di kehidupan kita, Kristus di pikiran kita, Kristus sebagai tujuan hidup kita, Kristus sebagai kekuatan kita, dan sukacita melalui penderitaan. Surat ini ditulis ketika Paulus sedang dipenjara di Roma, sekitar 30 tahun setelah Yesus naik ke surga, dan sekitar 10 tahun sejak Paulus bertobat di Filipi untuk pertama kalinya. Paulus memang menjadi tahanan Kaisar Nero, namun itu tidak menghalangi Paulus tetap bersukacita dan memuji Allah. Kata sukacita dan bersukacitalah muncul berkali-kali. Menjadi orang Kristen sejati itu adalah kesadaran apapun situasi kita saat ini, tetap menyatakan hidup natur dan pikiran Kristus dalam keseharian kita. Inti surat ini bisa ditemukan di pasal 2 ayat 5-11 dengan pernyataan yang meninggikan dan memuliakan Kristus terkait pengosongan dan kerendahan hatinya. Surat Filipi bisa dibagi ke beberapa bagian. Pembukaan pasal 1, Kristus sebagai pusat kehidupan orang Kristen, bersukacita walau menderita. Kristus sebagai contoh bagi orang Kristen, bersukacita dalam melayani. Kristus sebagai objek iman, hasrat dan pengharapan. Pasal 3, Kristus sebagai kekuatan orang Kristen, bersukacita di tengah-tengah kekhawatiran di pasal keempat, dan penutup di pasal keempat juga. Hubungan. Seperti suratnya yang lain, Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk berhati-hati dengan orang-orang yang legalistik yang mencoba mengacaukan iman jemaat mula-mula. Karena begitu terikat pada Taurat, ada golongan Yahudi tertentu yang secara gigih berusaha menekankan keselamatan melalui ketaatan kepada Taurat. Namun, Paulus kembali menekankan keselamatan melalui iman di dalam Kristus saja. Paulus menyebut mereka yang berusaha menyesatkan jemaat mula-mula sebagai anjing-anjing dan pekerja yang jahat. Sebaliknya, kaum legalistik itu bersikeras kalau orang Kristen harus tetap disunat sebagai bentuk kepatuhan terhadap Taurat. Dengan cara ini, mereka menganggap bisa diperkenan Allah dan memegahkan dirinya dibandingkan orang Kristen non-Yahudi yang tidak melakukan ritual itu. Paulus menjelaskan kalau orang Kristen yang sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah tidak perlu lagi melakukan upacara-upacara yang tadinya menjadi simbolis atau atas kebutuhan manusiawi membersihkan hatinya. Praktek. Surat Filipi adalah salah satu surat Paulus yang bersifat pribadi dan juga bersifat praktis bagi orang Kristen. Ditulis dalam penahannya di Roma. Paulus menyerukan jemaat Filipi untuk mengikuti teladannya, berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut,
di tengah-tengah penganiayaan. Semua orang Kristen pasti pernah mengalami sekali waktu penolakan terhadap Injil Kristus. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yesus menyatakan dunia membencinya, dan karena ia juga akan membenci pengikut-pengikutnya. Paulus menyerukan orang Kristen untuk tetap teguh dalam penganiayaan, untuk teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Filipi 1 ayat 27. Orang Kristen juga seharusnya dengan rendah hati hendaknya bisa menyatu. Kita bersatu dengan Kristus, dan karenanya antar anggota jemaat juga harus bersatu. Paulus mengingatkan kita untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dan menjauhkan perselisihan dan kepentingan diri sendiri. Hendaklah dengan rendah hati seorang akan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 2-4. Tidak akan banyak konflik di antara jemaat jika kita semua melakukan apa yang diajarkan Paulus ini. Surat Filipi juga memuat banyak hal tentang sukacita dan seruan untuk bersukacita. Paulus bersukacita karena Kristus diberitakan, karena penganiayaan yang dialaminya, menyerukan jemaat untuk bersukacita dalam Tuhan, dan menyatakan jemaat Filipi sebagai sukacitaku dan mahkotaku. Pasal 4 ayat 1. Paulus meringkas semuanya dengan seruan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebagai orang Kristen, kita bisa bersukacita dan mengalami damai Allah dengan memusatkan semua perhatian kita kepadanya. Terutama ketika kita menyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Pasal 4 ayat yang ke-6. Sukacita Paulus terlepas dari penganiayaan dan penahanannya terlihat mencolok melalui surat penggembalaan ini. Kita juga akan mengalami sukacita yang sama ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. Sahabat cinta Alkitab, itulah kitab 11, kitab Filipi. Kita nanti akan memasuki kitab yang ke-12, yaitu kitab Kolose. Pastikan sahabat cinta Alkitab mengikuti seluruh kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Shalom.